Halo pemirsa sahabat Eljon, jumpa kembali bersama saya Bagas. Senang sekali dapat menyapa teman-teman semua. Kali ini di Indonesia Pageant Talk Eljon Celebrity kita akan bertemu dengan putra-putri berbakat, berprestasi, keren, cakep-cakep dari daerah masing-masing. Satu datang dari Ciamis, satu datang dari Jakarta. Siapakah dia? Langsung saja kita lihat videonya. Putra Pariwisata Nusantara 2024. Selamat Provinsi DKI Jakarta 2. Dan Putri Pariwisata Nusantara 2024. Kami ucapkan selamat kepada Provinsi. Selamat Provinsi Jawa. Welcome to Jakarta, the heart of Indonesia, a city that never sleeps, where history intertwines with progress and people embrace new chances. I am Randy, your representative for the KI Jakarta 2. As a child who was born and raised in a small city, I was always captivated by the stories of Jakarta, the lights, the opportunities, and the promise of a brighter future. Let me bring you to the stories of rich delicacies, the epic tales of historical battles, and the enduring legacy of a resilient people. Jakarta is a city built on collaboration, where everyone's contributions, regardless of their backgrounds, have shaped its identity. One of them is Monas. That is more than just a monument, as it is a testament to the enduring struggle and sacrifices made by countless Indonesians. Each stone and brick of this iconic structure speaks of the resilience that has defined our nation. We also have Kota Tua, a living museum where the past whispers its stories through its beautifully preserved colonial architecture. It will take you on a journey back to the 17th century, when Jakarta, then known as Batavia, was a bustling port under the Dutch rule. This is a place where history, for one more time, lives. Jakarta is not just a city. It is a melting pot of cultures, a hub of innovation, and a beacon of hopes and dreams. Come and discover Jakarta, a city of dreams where every street tells a story, and every story is a testament to the power of hope and determination. For me, Jakarta is a symbol of aspirations and unity, reflecting our shared history and collective strength that unite us. It is a place where every generation comes to learn about the past, celebrate the present, and draw strength for the future. Sampurasun. Masih dalam renungan pagi, saat burung berkata merdu, menyanyi kicau sendu tentang alam hari ini. Di sana terhampar potongan surga, terlukis dalam ranah keindahan. Langit selaksa biru nan indah, awan berarak mengikuti sang angin. Somea hade kasema. Keramahan menjadi hal yang sangat aku rindukan dikala terjauh dari rumah. Rumah bagi para ribuan ide kreativitas bermunculan dengan indahnya. Inilah tanah pasundanku, potongan surga yang Tuhan kirimkan kepadaku. Inilah alam parahyanganku, keindahan lukisan Tuhan yang tergores di kanvas negeriku. Bisi aya ilmu kasungkur-sungkur, pangabisa nuk can katalaah, ajian nuk kasingkir-singkir, gera talutik di kiwari, gera kotetak di ayeuna. Kudu akur jeung dulur, hade jeung baraya. Kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Kudu mi indung ka waktu, mi bapa ka zaman. Saya, Jauza Najla Naura, Putri Pariwisata Nusantara Jawa Barat 2024. Hatur nuhun. Oke, bergabung bersama kita di sini ada Randy dan juga Najla, Putra Pariwisata Nusantara 2024 dan juga Putri Pariwisata Nusantara 2024.
Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih teman-teman. Akhirnya kita bisa ketemu di sini, bisa menyapa teman-teman semua, sahabat Eljon. Kalau gitu teman-teman mungkin boleh sapa dulu ke kamera. Teman-teman sahabat Eljon dimanapun Halo mereka sahabat berada. Eljon. Halo sahabat Eljon, perkenalkan nama saya Randy, Putra Pariwisata Nusantara terpilih 2024. Dan saya Jauza Najla Naura, Putri Pariwisata Nusantara 2024. Oke, teman-teman selamat. Kalian akhirnya terpilih baru saja ya. Terpilih kemarin abis kompetisi bawa provinsi masing-masing. Gimana perasaannya? Bisa menang atau udah nyangka di awal kayaknya aku memang menang sekali. Kalau saya pribadi sebenarnya nggak nyangka Kak untuk menang ya, mengingat bahwa prestasi-prestasi teman-teman dan finalis-finalis lainnya juga sangat-sangat hebat dan tentunya perasaan saya setelah terpilih sebagai Putra Pariwisata Nusantara 2024 senang, tapi bercampur dengan deg-degan juga nih at the same time, mengingat bahwa Yayasan Eljon merupakan yayasan yang sudah mempunyai track record yang sangat oke, dan untuk menjadi Putra Pariwisata Nusantara 2024 mereka ini sesuatu yang juga merupakan tanggung jawab buat saya pribadi. Jadi senangnya ada, tapi deg-degannya juga ada karena harus menanggung tanggung jawab ini selama setahun. Oke. Kalau Najla gimana? Kalau aku sendiri sama sih, nggak beda jauh sama Kak Randy ya. Karena dari awal memang nggak expect bakal jadi winner, karena mengingat anggota-anggota lain dan finalis-finalis lain itu lebih lebih well prepared mungkin ya. Dari aku mungkin pribadi, jadi tapi mungkin akan menjadikan pelajaran ke depannya untuk lebih berimprovisasi diri lagi sih Kak. Oke, jadi yakin nih pada nggak nyangka pas karantina kali Aku iya. Beneran nggak nih? Atau memang lagi pick me aja gitu ya? Enggak nih, beneran Kak, beneran nggak nyangka sih. Ya, tapi aku setuju sih. Kok bisa kalian yang menang sih? Kenapa gitu? Kenapa gitu ya? Enggak. Teman-teman pastinya mereka sudah melalui penilaian banyak ya. Dan juga bahkan ketat sekali. Sesi interview juga, penilaian one on one ada. Begitu juga psikotes, psikolog, wawancara juga ada semua. Dan kalian maju sebagai pemenang. Itu artinya Dewan Juri melihat sesuatu di diri kalian. Alhamdulillah. So, congratulations. Oke, jadi gimana nih setelah kompetisi kemarin kan jadwalnya padat banget ya teman-teman. Hingga akhirnya kalian selesai keluar menggunakan selempang kemana-mana, ikut semua kegiatan. Gimana rasanya? Apakah ini udah biasa kalian jalani atau mungkin sesuatu yang baru? Kalau aku sendiri ya, karena mungkin baru pertama kali turun di dunia pageant. Beneran pertama kali? Pertama kali, beneran langsung pertama menang kali. Ya? Jadinya mungkin ada satu lain hal yang mungkin belum terbiasa di aku, kayak misalnya kayak pertama sekarang kayak pakai bulu mata mungkin Kak. Ya sekarang kayak gitu. Kayak mungkin pakai soft lens juga baru bisa sekarang-sekarang sih. Jadi kayak harus mulai membiasakan diri dari sekarang kalau aku gitu. Oke, kalau Randy? Kalau aku juga tentunya ada beberapa hal ya yang berbeda. Salah satunya mungkin penggunaan sosial media gitu yang lebih wise gitu kan, dan yang lebih bijak juga. Mengingat bahwa kita kan kadang kalau misalkan di Instagram contohnya itu tuh ya udah suka ngepost apa aja, tapi sekarang itu lebih memikirkan dan mengkonsiderasikan apakah sesuatu hal yang dipost di sosial media itu ada nilainya, ada dampaknya atau enggak. Tapi sebenarnya untuk ngepost di sosial media agak perlu gimana-gimana banget ya, tapi make sure aja itu menunjukkan suatu nilai yang baik sih. Jadi mungkin perbedaannya dulu sama sekarang, mungkin dulu hal-hal yang nggak penting aja di-post gitu. Nah sekarang tuh karena semua orang sudah melihat, jadi ya harus difilter lah apa yang harus di-post, apa yang berdampak dan apa yang bernilai, apa yang bermanfaat buat orang-orang. Nah jadi seperti itu sih Kak. Oke, keren. Berarti sekarang lagi rame sosmednya? Tapi konten kita berdua ya? Banyak yang nge-DM ya? Iya, yang Yura. Oh iya, baik. Tapi itu beneran nggak sih? Kayak kamu ngelirik dia atau memang gimmick aja deh yang dibuat oleh Randy gitu? Enggak, emang bener, emang setelah Randy keluar tuh terus aku kebetulan lihat Randy. Gitu ya. Jadi emang pada saat itu aku tuh pada saat National Costume ini one fact story aja Fun ya, fact, itu ya. ya fun fact aja. Aku tuh lupa Kak, National Costume tuh nggak lengkap karena kan yang kayak topinya tuh nggak ada kan ya, jadi kayak kelupaan gitu. Nah jadi aduh jalan harus buru-buru aja nih, Nah mungkin karena aku jalan buru-buru itu si Najwa tuh yang kayak ngeliat gitu kan. Nah terus ya udah orang-orang tuh pada komen ini tuh nggak ada yang coincidence nih di dunia ini, you guys are meant to be together. Iya. Tapi emang urutannya kamu?
Iya. Aku dulu ya. Emang benar urutannya Emang tapi. benar, ya. Oke. Aku terus bilang kedua. Kayak gitu. Lucu ya. Lucu ya gitu. Dimarahin pacar Najla lo. Enggak mau punya pacar Kalau nggak kan? punya langsung klarifikasi ya. Nah, sekarang kamu yang dimarahin pacar Randy. Oke, ya chemistry itu perlu ya. Apalagi kan kalian akan melakukan perjalanan ini bersama-sama terus ke depannya sebagai partner ya, sebagai sosok yang menjadi tokoh inspirasi teman-teman semuanya. Banyak cerita yang bisa diceritakan. Oke, kalau gitu kita kembali nih, kita balik lagi ke pengalaman kalian di pemilihan Putra-Putri Pariwisata Nusantara ini. Pertama, apa sih Putra-Putri Pariwisata Nusantara ini yang dilihat fokusnya kemana ajang yang kalian ikuti ini? Kalau misalkan aku sendiri melihat Putra-Putri Pariwisata Nusantara ini sebenarnya fokusnya lumayan banyak sih ya, kayak pariwisata juga, UMKM juga. Tapi menurut aku salah satu fokus yang terpenting bagaimana cara kita tuh membawa produk-produk Indonesia, dan aku sendiri mendefinisikan produk Indonesia itu bukan hanya produk tangible Indonesia seperti suatu produk atau batik gitu, tapi sesuai dengan apa yang Dedi katakan, kita itu juga harus mempromosikan sesuatu hal yang intangible gitu loh dari Indonesia, yang kayak contoh ketika kita di panggung dunia, kita tuh diingat sebagai orang-orang yang ramah, kita tuh diingat sebagai orang-orang yang baik gitu loh. Nah, jadi emang Putra-Putri Pariwisata Nusantara ini menurut aku mempromosikan produk Indonesia, tapi produknya bukan hanya yang tangible seperti batik, tapi hal-hal seperti yang intangible juga, keramahan kita, sifat gotong royong kita gitu kan. Nah, jadi itu yang kita inginkan agar membekas ke orang-orang lain, seperti itu sih kan. Nah, karena itu juga our identity ya. Benar, Iya, iya. betul. Oke, kalau Najla Indonesia. gimana Najla? Kalau aku lebih ke karena Gen Z ini kebanyakan kurang ya mungkin ya, kurang berpariwisata di sektor-sektor kayak wisata budaya, mungkin wisata religi, wisata buatan juga. Nah, jadi masuk salah satu advokasi aku juga. Jadi salah satunya kayak aku lebih mempromosikan pariwisata-pariwisata yang ada, dan juga pasti akan ada UMKM di salah satu pariwisata tersebut. Jadi nanti aku rencananya bakal buat konten nih Kak. Jadi konten ini tuh kan kita sudah jadi public figure ya secara tidak langsung. Nah, jadi nanti setelah aku membuat konten itu, rencananya nanti aku akan posting. Nah, jadi kayaknya bakal ada 1-2 orang atau harapannya semuanya sih Kak. Jadi kan terinfluence juga. Jadi kayak, oh ternyata pariwisata tuh misal kayak kita tuh kan Gen Z tuh banyak FOMO gitu ya kayak. Nah, jadi kalau misalnya konten kita menarik ataupun memikat hati mereka tuh, kayaknya mereka bakal ada influence untuk berkunjung dan juga membeli produk-produk UMKM yang ada di pariwisata yang dipromosikan sih Kak. Setuju. Kamu termasuk bagian FOMO? Aku FOMO sih Kak, jujur aku FOMO. Oke, ikut-ikutan ya. FOMO, tapi FOMO yang in a good way ya. Oke. Benar. Nah, oke. So, kenapa kalian ikut Putra-Putri Pariwisata Nusantara dengan background kalian? Randy kan juga sekarang aktif di pekerjaannya dan juga aktif berkarir di luar itu juga. Banyak prestasi-prestasi lainnya. Bahkan kamu juga menjabat sebagai Director of UNICEF Council. Ya. Betul ya? Benar. Keren banget. Terus Najla juga backgroundnya seorang atlet gitu ya. Betul. Kalian sudah sibuk ini, dan kenapa akhirnya milih ikut P3N? Apalagi Najla baru pertama kali ikut pageant gitu ya. Iya. Akhirnya nyemplung ke pageant. Why? Apa? Aku dulu. Bebas. Oke. Kalau misalkan aku sendiri kenapa aku ikut P3N, short answer-nya itu karena teman. Jadi emang 3 tahun, 4 tahun yang lalu udah diajak. Kalau misalkan Kak Bagas masih ingat, Raisa Jemima, itu putri runner up tahun lalu, itu kan sering tuh kayak main, terus Ren, lu harus ikut P3N. Nah, terus dari Jemima inilah aku tahu tentang Yayasan Eljon, dan aku ngeriset further tentang Yayasan Eljon itu sendiri, visi misi mereka tuh apa, mereka itu fokus kemana, bagaimana cara mereka nge-treat anak-anaknya itu, sampai aku tanya juga Kak ke si Jemima ini gitu. Nah, terus yang aku ingat banget dari Jemima itu salah satu perkataannya, ini tuh semua pageant itu bisa aja menjadi tempat belajar gitu. Dan aku setuju kalau misalkan semua pageant itu bisa menjadi tempat belajar, tapi salah satu nilai eksklusif dari Eljon itu sendiri, dia tidak hanya memberikan platform untuk belajar, akan tetapi juga memberikan kesempatan atau opportunity untuk kita memanifestasikan pembelajaran yang kita dapatkan. So, I think all pageants give
learning experience, but not all pageants give opportunities. Nah, jadi yang kayak menurut aku Yayasan Eljon ini salah satu nilai eksklusifnya disitulah aku tertarik untuk ikut Yayasan Eljon. Nah, kebetulan aku sebenarnya ikut juga untuk ya udah menarik pembelajaran sebanyak mungkin. Siapa tahu ada kesempatan yang bisa aku dapatkan, siapa tahu ada skill-skill dan juga hal-hal self development yang bisa aku tingkatkan, tapi ternyata ya menang, jadi ya lebih bagus lagi gitu kan. Nah, jadi yang kayak seperti itu sih Kak. Oke, pantesan Jemimah sebelum kompetisi ngirimin foto kamu, Instagram kamu. Kak, ini namanya Randy Utomo. Kak, ini Randy Utomo. Oh iya, dia orangnya. Ya, aku nggak tahu sih kalau dia ngirim gitu. Kamu yang dulu ya? Itu Beneran. Beneran. Oke. Berarti she's a good friend. She's a good friend. Oke, Najla gimana? Kalau aku lebih ke karena ingin membuktikan sih Kak, karena kan memang aku tuh basicnya tuh karate. Lalu aku waktu SMA tuh jadi paskibraka Jabar juga, jadi kan memang bener-bener di era maskulinnya banget nih ya Kak ya. Nah, kelihatan, jadi betisnya gede. dari betisnya ya. Nah jadi awalnya tuh aku ikutan Mojang Jejaka Ciamis dulu nih Kak, untuk membuktikan ke bukan salah satu sih, mungkin lebih menunjukkan bahwa aku tuh bisa loh ada di sisi feminimnya kayak gitu. Nah, terus ada improvisasi juga, terus karena aku tuh orangnya tuh apa ya, banyak banget pengen cobain hal-hal baru, tapi aku tuh pengen achieve something gitu Pak, kalau di jalur-jalur tertentu gitu. Kayak misalnya aku di karate nih, berarti aku tuh benar-benar harus benar gitu di karate itu. Terus di paskibra tuh aku benar-benar harus paskib. Nah, waktu di pageant ini aku kayak bener-bener nggak boleh setengah-setengah gitu loh Kak. Nah jadi waktu pas kemarin ke Moka Jabar juga karena mungkin usia aku masih muda juga mungkin ya Kak ya, jadi belum terlalu mengerti apa itu duta-duta wisata mungkin ya. Nah lalu fun fact-nya itu tahun 2024 atau 2023 tuh aku ada di DM Putri Bumi. Oh, Putri Bumi. Iya, aku ada di Kak DM Iqbal Putri kayaknya Bumi. ya? Kak Iqbal, Kak Iqbal mana? Kak Iqbal yang menemukan kamu ya ternyata. Terus kayak ada invitation buat ikut audisi gitu loh Kak. Nah tapi aku tuh di situ masih belum tergerak gitu hatinya. Nah karena di daerahku juga Kak Ray dan Kak Hana itu sama P3N. Nah terus ada fun fact-nya juga nih, pasangan aku yang ngajak kayak Wildan. Iya, Kak Wildan dari Jawa Barat. Terus kayak ayo dong ikut P3N, kayak temenin aku, terus kayak biar bondingnya tuh gampang kayak gitu kan, kita udah kenal nih. Nah jadi dari situ ayolah ikut, kayaknya nggak boleh setengah-setengah lagi deh kayaknya. Ya udah, abis itu digas aja lah. Terus alhamdulillah waktu karantina ini menang. Iya, kayak sebenarnya tuh di karantina tuh aku selalu ingat salah satu kata-kata dari senior aku. Jadi kayak apa ya, kayak menangi tuh setiap challenge gitu Kak. Jadi jangan kayak orientasinya tuh jauh, jadi kayak harusnya satu hari itu kamu ada apa nih, kayak misalnya ada presentasi. Nah berarti kamu tuh harus maksimalin di presentasi, jangan mikir orientasinya tuh jauh gitu loh Kak. Jadi per hari step by step kayak gitu. Nah itu worthy aku. Jadi kayak kamu tuh harus fokus di satu hari itu loh. Nah nanti kamu harus tetap ada berkembangnya di day by day kayak gitu sih Kak kalau aku. Setuju. Kayak gitu. Jadi nggak kayak Randy ya udah ngegas dari awal. Iya. Ambisius banget ya gitu ambis ya. untuk menang. Oke, jambak-jambakan mereka ya. Ya jadi itulah seninya kompetisi ya. Kita bersaing terus juga punya strategi masing-masing. Kalau Najla fokusnya dari pesan seniornya, statistik mesti naik pokoknya dari setiap hari, dan fokusnya setiap hari di hari itu harus bagus gitu ya. Betul. Keren banget. Tapi memang pertanyaan dari kakak adalah apakah pageant ini beneran yang kalian ikuti sekarang ini beneran datang dari hati gitu, atau mungkin adakah satu goals yang memang personal goals yang ingin kalian achieve melalui ini? Mungkin Kak aku pengen dapat pacar melalui ini, who knows gitu kan ya, atau mungkin Kak aku pengen jadi penyanyi gitu, who knows melalui ini kan gitu. Karena kan ada talent show juga kan pada saat kompetisi. Gimana? Kalian dulu deh. Kalau misalkan aku emang ada sih yang ingin aku achieve, soalnya kan aku juga suka banget sama pariwisata, tapi sebenarnya kalau misalkan yang ingin aku achieve banget itu tuh sesuai dengan advokasi yang aku bawakan Kak pada saat mengikuti ajang ini, yaitu Tap di Untap. Karena menurut aku tuh salah satu permasalahan yang ada sekarang itu tuh kita punya banyak banget nih UMKM. Tapi kan kalau misalkan UMKM-nya ada, tapi orang itu tidak mempunyai
rasa ingin dan juga daya untuk membeli produk lokal kita, itu tuh ya sama aja UMKM-nya itu hanya ada aja gitu loh. Nah, inilah mengapa salah satu advokasi aku itu adalah tap di untap. Bagaimana aku sebagai seorang duta Putra Pariwisata Nusantara itu tuh bisa memberikan mereka exposure nih terhadap produk-produk mereka. Makanya kalau misalkan Kak Bagas lihat juga di Instagram aku, itu ada kakak full. itu ada batik trogong. Itu sebenarnya batiknya bagus banget sih Kak. Tapi sayangnya lokasi dia itu benar-benar bukan di lorong biasa, tapi di lorong masuk ke lorong lagi gitu loh. Jadi emang yang kayak sangat-sangat kecil gitu kan. Nah, jadi batiknya bagus tapi exposure-nya kurang. Nah, jadi aku datang ke sana untuk membeli gitu loh batik-batik dia dan juga mempromosikan. Jadi kemarin batik itu juga sempat aku bawa ke Malaysia dan gunakan ke Malaysia untuk mengikuti International Youth Model United Nations gitu. Nah, terus aku juga sempat menjuri di stand debat perpajakan, itu juga aku menggunakan batik trogong tersebut gitu loh. Nah, nge-tag terus yang kayak kebetulan shopnya juga komen tuh di posan aku gitu kan. Nah, jadi kan kalau misalkan dia komen, at least mungkin followers aku nggak seberapa ya, tapi at least this little contribution itu matter lah buat UMKM ini. Nah, jadi kalau misalkan dari hati, emang benar dari hati sih Kak. Bahkan sekarang pun aku tapping, sekarang ini juga lokal brand gitu loh. Punya temen aku, Mujo Apparel gitu. Ini dan ini gitu, baju sama celana. Nah, jadi yang kayak gitu sih. So hopefully dengan adanya Eljon ya bisa membantu aku lah untuk meneruskan advokasi. I see, keren banget. Ya, karena who knows ya, kita posting-posting begitu ya, sesimpel kita tag dan mention, who knows, followers kita mungkin kepo gitu ya. Iya, bener banget Kak, bener banget. Jadi yang kayak mungkin dampaknya nggak sesignifikan influencer luar ya, tapi kan untuk menginfluence, bener kata Najla tadi, 1-2 orang kayak temen aku nanya aja tuh udah kayak seneng banget rasanya, Ren ini batiknya dari mana gitu. Saya sudah Itu jadi udah bisa dibilang influencer ya. Oke. Tapi benar, kita sekarang juga mesti gencar gitu, apalagi teman-temannya, tugas kita sebagai anak muda kembangin lagi budaya kita beli produk buatan lokal. Yang itu juga sejalan dengan program Mas Menteri Pak Sandiaga ya, dari Kementerian Parekraf, untuk kampanyekan terus beli kreatif lokal gitu, beli produk buatan lokal. Sekarang Randy udah pakai lokal brand semua, Mujo ya. Tahu banget nih Mujo yang aktif di TikTok juga ya, di mana-mana. Mereka karyanya bagus-bagus. Oke, so Najla gimana? Kalau aku selain pasti ya kayak untuk meningkatkan pariwisata juga dan UMKM, personal aku lebih ke daerah aku sih Kak. Jadi aku tuh tinggal di Kabupaten Ciamis, tapi lahir di Bandung memang. Tapi aku tuh tumbuh kembang tuh memang di kota kecil, kabupaten kecil gitu loh Kak, di Kabupaten Jawa Barat. Nah, sering ditanya nih kayak misalnya kamu Jawa Baratnya di mana? Katanya. Terus aku bilang di Ciamis. Itu Bandung sebelah mana? Jadi kayak itu tuh padahal yang nanya tuh orang Jawa Barat loh Kak. Jawa Barat sendiri tuh kadang nggak familiar sama Kabupaten Ciamis ini. Nah, mungkin dengan aku mengikuti dan alhamdulillah menjadi winner di Putra Putri Pariwisata Nusantara ini, semoga orang-orang nih jadi tahu loh Kabupaten Ciamis, karena kan pasti ditanya nih ya, asal daerah aku dari mana, dari Kabupaten Ciamis. Oh mungkin masih ada nih yang nanya Bandung sebelah mana, tapi kan kita tuh bisa ngasih tahu loh kayak Ciamis tuh bukan di Bandung, Ciamis itu salah satu kabupaten di Jawa Barat gitu loh. Karena sampai sekarang pun aku masih sering bawa-bawa Kabupaten Ciamis dan selalu sih Kak. Tapi alhamdulillahnya tuh sekarang sudah mulai beberapa orang mungkin yang kemarin aku ada wawancara juga, aku selalu bilang kayak gini loh kan. Jadi kayak semua orang tuh jadi sekarang tahu kalau Kabupaten Ciamis, nggak semua orang tapi kayaknya mostly orang-orang tuh pada tahu Kabupaten Ciamis tuh ternyata kabupaten loh Kak, bukan kota ataupun kecamatan yang ada di Bandung gitu. Oke. Jadi giving back to the community. Ceritanya kalau Kak bahasa Randy-nya ya. Oke, jadi memang ini bagus sekali. Nggak semua orang banyak yang punya tujuan seperti Najla gitu ya. Pengen ngenalin kembali kamu tinggal di mana, karena kadang kan sedih gitu ya, aku tinggal di sini tapi nggak semua orang banyak tahu gitu loh. Betul. Padahal di Ciamis ini ada orang secantik aku gitu ya, Najla ya gitu ya. Amin ya. Ya, jadi the whole world harus tahu ada Najla yang cantik gitu ya dari Ciamis gitu. Iya betul. Oke, keren banget teman-teman. Kalau gitu
ini kan sudah kita sharing-sharing gimana kalian secara personal. Tentu kan mungkin sahabat Eljon mungkin pengen tahu juga nih pengalamannya. Seperti Randy nih posisinya sebelum ikut gitu ya. Riset dulu gitu-gitu. Nah sekarang mumpung ada kalian nih, boleh nggak sih di-sharing pas karantina kemarin tuh seru nggak sih? Seru banget ya. Seru. Ayolah, Randy dulu. Kenapa? Pada saat karantina itu kita kan 6-7 hari ya. Jadi yang kayak di tengah-tengah karantina itu yang kayak si Najla sempat ngomong ke aku, kenapa sih karantinanya nggak 1 bulan? Gitu, Kak. Jadi dia mau karantina itu 1 bulan. Seru, walau capek Jangan tapi capek seru. panitianya. Jadi tentunya di karantina itu banyak sekali serangkaian aktivitas yang kita lakukan. Dan tentunya aktivitas-aktivitas ini sebenarnya aktivitas yang memang kita perlukan nih apabila kita terpilih. Betul. Contoh tes psikotes itu kan penting juga untuk mengetahui karakter dan personality seseorang. Atau juga kita ada judge interview juga atau enggak materi-materi kelas-kelas gitu kan untuk menambah wawasan kita. Ada juga beauty class. Nah, beauty class ini juga salah satu yang Paling kamu sukai? justru paling berkesan. Oke. Jadi kalau misalkan kayak Kak Bagas itu tuh lihat hari pertama dan hari kedua itu aku datang kelas kayak gak ada makeup sama sekali Kak Bagas. Karena aku tuh benar-benar gak tahu. I thought my skin is fine. Kayak kulitku baik-baik aja nih. Jadi ya kayak ya udah kayak ikut kelas aja gitu kan. Tapi setelah di make up itu kayak ternyata jauh lebih bagus lagi gitu loh. Nah, di situ aku juga sadar kalau misalkan cowok laki-laki itu tuh juga perlu grooming gitu. Make upnya mungkin nggak perlu gimana-gimana banget, tapi yang kayak yang proporsional aja lah gitu loh sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang cowok gitu kan. Nah, jadi di situ tuh grooming class aku juga udah mulai tuh, Kak Desi, Kak Iqbal nyuruh, ayo Ren coba kau beli makeup kau sendiri, kayak gitu. Nah jadi ya kayak mulai dari situ aku belajar banget cara nge-groom seperti apa. Dan selama karantina juga kompetisinya sebenarnya justru gak berasa nih Kak pada saat karantina gitu. Karena pada saat mengikuti kelas kita saling membantunya itu mungkin ini salah satu fun fact juga. Aku nggak bawa pulpen sama kertas gitu kan, terus yang kayak aku robek aja tuh kertas orang di sebelah ya, untuk mencatat. Nah jadi emang saling membantu sih, enggak yang kayak gue nggak mau minjamin lo buku, gue nggak mau minjamin kertas gitu. Jadi yang kayak that was a very fun experience sih for me. Gitu. Oke. Jadi sekarang pakai sheet warna apa? Itu masih belum tahu. Itu masih dipilihin ya Kak. Oke, terus Najla gimana? Kalau aku sama sih ya Kak, karena kita tuh kan banyak pematerian juga, jadi banyak juga insight-insight dan ilmu-ilmu baru yang kita dapat. Nah, terus yang serunya juga yang kayak beauty class itu. Nah kan kayak aku pertama kali masuk dunia pageant nih Kak ya, jadi aku tahu nih cara misalnya make up atau how to dress ya, tapi kan aku kayaknya kurang mengerti kayak di pageant tuh dunianya kayak gimana. Nah jadi kayak aku tuh sering banget terima kasih Mommy Desi. Jadi kayak suka, Najla sini kamu katanya. Kamu itu bulu mata nggak kelihatan katanya. Terus kayak itu lipstiknya kurang gini. Pageant tuh harus kayak gini. Antingnya loh, anting itu nggak boleh kayak gini. Sempat dimarahin ke Bagas juga kan yang anting kupu-kupu itu. Oh iya, aku aja udah lupa. Iya. Jadi kayak ternyata oh iya. Jadi aku dapat ilmu-ilmu baru kayak bagaimana caranya berpakaian dengan dunia pageantnya gitu loh Kak. Terus kayak how to be like act kayak Putri tuh kayaknya harus anggun kayak gini. Walaupun dari Sunda tersendiri banyak tradisi-tradisi yang kita tuh udah bener-bener plek-ketiplek dari sananya tuh anggun, terus kayak sopan, someah kalau bahasa Sundanya itu. Tapi kita tuh jadi banyak pelajaran-pelajaran gitu loh, karena kan selama karantina ini kita banyak lihat-lihat finalis lain ya. Jadi kayak kayak dia tuh kayak gini, kayak gini. Cara duduk pun aku baru diajari sama Kak Desi waktu hari itu ya. Karantina hari berapa itu? Kayak kedua aku ingat. Dulu sebelumnya gimana duduknya? Aku duduk biasa aja, kayak duduk ya udah duduk gini aja. Iya. Kayak ya udah duduk kayak gini aja. Ternyata tuh kayak ada manners-mannersnya gitu loh. Nah, itu kan jadi ilmu baru juga ke aku, dan aku juga berterima kasih kepada cepron-cepron dan juga pemateri-pemateri, bahkan finalis-finalis juga kan aku jadi lihat-lihat gitu kayak kayak gini ya harusnya, kayak gini harusnya. Jadi kan aku nambah ilmu baru juga sih Kak, kayak gitu. Oke. Ya karena memang karantina kalian tuh gak cuman bersaing ya jadinya ya, lebih banyak juga pembentukan, pembelajaran. Setuju. Sehingga kalian dibekali punya karakter setelah selesai karantina. Oke teman-teman, keren banget. Thank you so much sudah sharing-sharing. Semoga ini bisa menjadi insight-insight juga buat teman-teman, sahabat Eljon semuanya.
yang ingin juga ambil bagian ya sebagai anak muda yang ingin terus berprestasi, melangkah maju, keluar dari zona nyaman gitu ya, seperti Najla yang sebelumnya belum pernah mencoba hal baru, bahkan ternyata hal baru inilah yang membuka perjalanan baru dan kesempatan baru, bahkan mungkin mendevelop diri kita dengan hal-hal baru. Begitu pula dengan Randy, dengan semangatnya dia dengan bekal yang dia miliki mencari tempat yang tepat, akhirnya menemukan tempat yang tepat, dan semoga ini bisa menjadi wadah yang membukakan pintu banyak hal untuk Randy ya. Oke, thank you so much teman-teman semua, sahabat Eljon. Semoga ini bisa menjadi tokoh-tokoh inspirasi teman-teman semua. Jadi kalau memang ingin mengikuti perjalanan mereka berikutnya, terus pantengin Instagramnya Randy Utomo sama Najla atau di eljon.pageants. Oke teman-teman semua, sahabat Eljon dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah menyaksikan kita Pageant Talk hari ini. Jika Anda ingin terus menyaksikan Pageant Talk dan tokoh-tokoh inspiratif lainnya, terus saksikan kita hanya di Eljon TV dan YouTube channel Eljon Media. Bye, thank you. Ade Tirek makan pepaye. Jangan lupa like ya.